Sermon Guide Rock Riverside hadir untuk menjadi tuntunan dan panduan di dalam perenungan pribadi maupun di dalam komsel. Selamat menyaksikan. Shalom semuanya, jumpa lagi di dalam Sermon Guide Rock Riverside Community Center, minggu yang ketiga. Dipanggil untuk menjadi tidak serupa dengan dunia. Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan telah menebus dan memanggil kita untuk supaya kita menjadi murid-Nya. Dan bukan sekedar menjadi orang percaya atau orang Kristen saja. Hanya 3 kali di dalam Alkitab Perjanjian Baru tercatat para pengikut Kristus disebut sebagai orang Kristen. Dan itu dapat ditemukan di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, Kisah Para Rasul 26 ayat 28, dan 1 Petrus 4 ayat 16. Sedangkan kata murid muncul banyak kali di dalam Perjanjian Baru, khususnya di dalam kitab Injil. Dan Yesus sendiri memulai pelayanannya dengan memilih para murid-Nya terlebih dahulu. Murid adalah pribadi yang mengikuti sang gurunya dengan sepenuh hati dan secara radikal. Kita yang dipanggil dari dunia ini untuk menjadi murid Tuhan memiliki 2 sisi tanggung jawab terhadap dunia ini. Sisi yang pertama adalah kita dipanggil untuk hidup dan untuk melayani dan bersaksi bagi dunia ini. Namun di sisi lain, kita dipanggil untuk dipisahkan dari dunia ini. Dipanggil untuk tidak terkontaminasi oleh dunia ini. Kita harus bersikap non-konformitas, atau dengan kata lain tidak ikut-ikutan menjadi sama terhadap dunia tanpa melarikan diri dari dunia ini supaya kita tidak terkontaminasi. Beberapa ayat yang menyatakan bahwa Tuhan memanggil kita untuk terpisah dan hidup berbeda di dalam dunia ini ada di dalam Imamat 11 ayat ke-45 maupun juga dalam Imamat 18 ayat 3-4, 1 Petrus 1 15-16, maupun juga dalam kitab Injil Matius 6 ayatnya yang ke-8. Dan Rasul Paulus sendiri secara tegas menyatakan di dalam Roma 12 ayat 2 yang tadi kita sudah baca bersama-sama, bahwa kita dituntut untuk berubah secara pembaruan budi kita untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tujuan panggilan Tuhan supaya kita menumbuhkan sebuah budaya alternatif. Jadi untuk terpisah dari dunia ini, kita menumbuhkan sebuah dunia yang baru. Kira-kira seperti itu, yaitu budaya alternatif atau counter culture yang secara Kristiani, dan kita tidak terlibat dan tidak terkompromi atau berkompromi dengan dunia di mana kita ada sekarang. Hal-hal apa yang harus kita tolak dari dunia ini supaya kita tidak menjadi serupa dengannya? Yang pertama, Bapak Ibu, adalah pandangan pluralisme atau sebuah paham mengenai keberagaman. Begitu banyak paham dan kepercayaan dalam dunia ini, dan tidak ada yang seunik dengan apa yang kita punya sebagai orang yang mempercayai Yesus Kristus. Yaitu apa? Ketuhanan daripada Yesus Kristus itu. Dia unik di dalam inkarnasinya dari Allah menjadi manusia. Dia unik di dalam karya penebusannya kepada umatnya. Dan dia juga unik di dalam kebangkitannya. Di mana semuanya ini tidak ada di dalam semua paham atau isme manapun. Kita harus tegas di dalam keyakinan akan keunikan Kristus di dalam kerendahan hati kita, dan tanpa memberi kesan kita menjadi superior
atau perasaan lebih unggul atau lebih baik dari yang lain. Yang kedua yang kita harus hindari dari dunia ini adalah pandangan materialisme. Kita percaya Tuhan menciptakan dunia material atau kebendaan dan menyediakan berkat di dalamnya. Namun hal material ini tidak boleh menahan kehidupan kerohanian kita. Materialisme tidak berdiri di antara kita dan Kristus. Dalam 1 Timotius 6 ayat 6, Rasul Paulus berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Rasul Paulus mendesak kita untuk lebih mengembangkan gaya hidup sederhana dengan kata kuncinya adalah rasa cukup. Hal yang ketiga yang kita perlu hindari dari dunia ini adalah etika relativisme atau sebuah etika persamaan bahwa tidak ada yang mutlak atau sah. Ini sangat berkaitan dengan pandangan moralitas di dalam masyarakat. Standar kebenaran yang tidak absolut. Dan hal ini telah merembes masuk ke dalam gereja. Dari pandangan pernikahan sejenis hingga kehidupan kudus dalam sebuah pernikahan telah menjadi perdebatan panjang di dalam maupun di luar gereja. Bagaimana sikap seorang murid dan posisi pendiriannya di dalam hal ini? Paling mutlak adalah ketuhanan Yesus Kristus dan firman-Nya menjadi dasar pijakan kita. Dengan tidak menjadi kaku dan arogan dalam bersikap dan bertindak, namun tetap berpegang teguh dan taat kepada kehendak Allah. Dan hal yang keempat yang kita perlu hindari dari dunia ini adalah tantangan dari pandangan narsisme atau pandangan mencintai diri sendiri. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 2 dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri yang merupakan tanda manusia hidup di akhir zaman. Kita tidak dilarang untuk memelihara dan merawat diri kita, namun hal tersebut kita lakukan berdasarkan apa atau untuk apa. Kasih yang dipakai Allah untuk kita adalah kasih agape, yaitu kasih yang mengorbankan diri untuk melayani Allah dan sesama. Manusia dengan kecenderungan egoisnya akan sangat mudah terjatuh di dalam kesenangan untuk memuaskan dirinya sendiri daripada sebaliknya. Seorang yang bernama Raymond Lull mengutip, orang yang tidak mengasihi sebenarnya tidak pernah hidup. Sebab hidup berarti mengasihi. Dan tanpa kasih maka kepribadian seseorang tidaklah utuh. Firman Allah tidak menyuruh kita untuk menghindarkan diri kita agar kita tidak serupa dengan dunia. Tetapi di sisi lain, firman Allah mengharuskan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus, yaitu di dalam Roma 8 ayat 29. Ada beberapa pertanyaan untuk kita renungkan. Yang paling pertama, dari keempat tantangan pandangan dunia di atas tadi, poin mana atau pandangan mana yang paling sulit buat Bapak Ibu untuk di atas? Apa yang menjadi kendala di dalam hal tersebut? Pertanyaan yang kedua yang kita renungkan, bagaimana caranya kita dapat menang sebagai seorang murid terhadap tantangan yang di atas? Apa langkah konkret, langkah nyata yang harus saya ambil untuk mempertahankan kemenangan itu? Selamat merenungkan dan selamat mempraktekkan. Sampai jumpa minggu depan.